memberikan pemaparan mengenai development of sweet potato production. Kepada Bapak Teddy Tambul, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Kami akan membantu share slide, Pak. Dia sendiri. Masih di mute sepertinya Pak Teddy, mikrofonnya. Oke, ya. Sudah bisa didengar? Jelas Pak Teddy, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya ucapkan atas undangannya dari YBTS, Ken Jose, khusus Pak Kurniawan, Pak Abdullah, Bapak Nikardi, Pak Harmanto dari Balitsa, dan juga teman-teman dari Wageningen, Fetch Impact, dan khususnya Pak Edwin dengan tim YBTS. Jadi hari ini saya akan menerangkan program dari Yayasan Agri Sustineri Indonesia mengenai program kami yang telah berjalan mungkin selama 8 tahun. Kami mulai perjalanan ini dalam mengembangkan dan memberikan kesempatan dan mengintroduksi cara memproduksi benih kentang di Indonesia. Baik, sepintas saya akan memberikan informasi mengenai yayasan kami. Yayasan kami adalah Yayasan Agri Sustineri Indonesia, terdaftar di Indonesia dengan visinya Bright Future for Smallholding Farmer. Misinya kami memperkuat petani kecil dalam melakukan budidaya usaha pertaniannya, food system, dan mengkatalisasi market, memberikan inovasi, sambil meningkatkan kapabilitas sektor publik maupun sektor swasta. Kami non-profit organisasi, independent organization. Kami mendapatkan grant donor dari perusahaan maupun dari lembaga donor lainnya dan filantropis. Kami fokus di penelitian, testing, scaling up program dengan inovasi yang berguna bagi petani kecil khususnya. Kami bekerja sebagai katalis dan inkubator pastinya, dan melakukan kolaborasi bersama partner untuk meningkatkan program. Di sini slide ini memberikan fokus di mana kita bekerja. Kita bekerja, targetnya adalah untuk petani kecil. Kalau di Indonesia kurang lebih dari total 33 juta, ada 48% petani kecil, di mana secara regulasi petani kecil adalah memiliki lahan di bawah 0,5 hektar. Tapi khususnya yang menarik untuk di lahan kentang ini, kalau kita lihat kepemilikan lahannya mungkin di daerah pegunungan, mungkin di bawah, mungkin sekitar cuma 1.400 sampai 2.000 meter persegi. Jadi memang budidaya kecil yang dilakukan oleh petani-petani kita di lahan yang sempit. Jadi bagaimana meningkatkan produktivitasnya. Jadi di situ mengenai fokus dari target yang kami lakukan. Cara kami bekerja itu, kami mempunyai 3 divisi. Satu, Agri Services dengan nama Pancertani. Ini program yang banyak memperkenalkan kesempatan untuk berwira swasta, khusus wanita dan anak muda. Dan ada yang namanya Seed to Business. Kami fokus sementara ini hanya di 2, yaitu di benih kentang dan benih kedelai. Yang ketiga, ada program asuransi pertanian yang kami introduksi bekerja sama dengan Bappenas dan Aksa Mandiri atau Magi, perusahaan asuransi, tapi masih fokus di tanaman kentang. Jadi sequence kami bekerja adalah kami menginnovate, melihat suatu program, dan kita melakukan proof of concept. Ya, setelah itu kita melakukan development. Ya, resiko yang biasanya tidak diambil oleh swasta, di situ kami ambil. Dan setelah itu kami berkolaborasi dengan pihak swasta dan pihak publik untuk meningkatkan, karena program situ sudah misalnya terbukti bisa berguna bagi petani kecil, kami akan melakukan scaling up bersama partner pastinya. Oke, saya akan fokus di program kami, yaitu perbenihan kentang. Bagaimana caranya kami melakukan program ini dari mulai 2013. Kami menyebutnya journey karena memang
program ini bukan program yang hanya setahun, 2 tahun, tidak mungkin. Karena ini adalah proses dari suatu perjalanan yang harus dilalui oleh semua pihak yang komit untuk program ini. Dan kebetulan kami mempunyai partner yang sangat komit, Pak Kurniawan dengan timnya dari Ken Jose, dan tentu dari teman-teman petani yang lain. Oke, objektif dari program tentunya untuk meningkatkan suplai dari benih kentang di Indonesia. Penelitian kami dari tahun 2014, suplai benih kentang di Indonesia hanya sekitar 13-15%. Jadi banyak petani menanam kentang tidak dengan menggunakan benih. Jadi menggunakan benih hasil tanam yang dari musim yang lalu. Atau mungkin untuk padi, kalau teman-teman ingat semua, mungkin 15 tahun yang lalu mereka menggunakan safe seed atau benih yang dari sebelumnya ditanam ulang untuk musim berikutnya. Dan itu tentunya bukan budidaya yang baik dalam artian untuk mendapatkan hasil. Tentunya program ini business opportunity. Kenapa? Yayasan Agri Sustineri selalu menciptakan program yang mempunyai basis komersil. Kenapa? Kami percaya program itu akan berkesinambungan. Jadi karena kita bukan memberikan metode memberikan uang barang dalam program yang kami lakukan, tapi lebih kepada transfer teknologi dan pemberdayaan. Jadi kalau kita lihat di sini ada petani kecil yang mendapatkan pelatihan dan bisa menjadi penangkar benih bersertifikat. Di bawah ini juga ada teknologi yang kami introduce kepada partner kami Ken Jose, yaitu teknologi aeroponik. Baik, dalam melakukan program benih kentang di Indonesia ini, kami mempunyai 2 pendekatan. Satu adalah dengan private company. Dari sisi private company ini, partner kami adalah Ken Jose. Dan kami juga melakukan program pemberdayaan di mana memberi kesempatan kepada para kelompok tani untuk bisa memproduksi benih kentang untuk kebutuhan mereka sendiri. Karena kami dasarnya adalah suplai benih kentang yang sangat-sangat terbatas. Kami sebut program itu adalah communal based program. Jadi program di satu desa ada beberapa dusun yang bisa kami latih, mereka bisa memproduksi benih sendiri dan menjual di antara mereka sendiri. Harapannya kami bisa meningkatkan jumlah benih yang beredar, jumlah benih bersertifikat pastinya yang beredar di kalangan petani kentang atau masyarakat kentang yang seperti Pak Kur ucapkan tadi awal pembukaan. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana kalau dari sisi private company yang telah mereka investasikan berupa greenhouse yang high technology dengan luasan yang sangat besar, tapi juga kita melakukan pendekatan kepada petani mempunyai kesempatan menjadi penangkar benih dengan mempunyai greenhouse yang sederhana dalam artian low investment, tapi bisa memproduksi benih kentang dengan benar dan bersertifikat. Saya lanjutkan. Baik, perjalanannya. Jadi kami mulai dari 2013. Ya, jadi kalau kita bagi dalam 3 cycles di sini, tentunya kami sebagai yayasan menginvestasi mendirikan greenhouse sendiri untuk belajar bagaimana memproduksi benih kentang dari mulai mengelola planlet, menanamnya menjadi G0, ya, dan juga menanamnya menjadi G2 di open field sampai dengan G3 dan seterusnya. Dan juga mempelajari bagaimana cara memproduksi dengan benar. Alhamdulillah kami mempunyai partner, yayasan ini mempunyai partner dari beberapa pihak, kayak dari Balitsa, dari waktu itu Pak Kusmana yang memberikan banyak informasi kepada kami, dari teman-teman BPSB, Pak Azam dan Pak Iwan, bagaimana cara memproduksi benih kentang bersertifikat. Tentunya dari CIP, Badan Kentang Dunia, CIP di bawah CGIAR, dan juga Oxford University,
ya, BPSB, maaf saya ulang lagi, dan waktu itu Amarta juga berkontribusi pada membantu kami dalam men-set up greenhouse ini. Jadi kami bekerja dalam periode 2013-2014 dengan melakukan trial, tentunya bukan hanya penelitian, tapi benar-benar memproduksi, berinvestasi bagaimana cara memproduksi dari mulai menghandle plantlet sampai mempunyai benih bersertifikat. Dan akhirnya greenhouse ini kami hibahkan kepada komunitas petani di Pengalengan untuk mereka teruskan. Setelah kami bisa memproduksi dan terbukti bisa memproduksi kentang, kami berhasil memproduksi 13 protokol cara memproduksi benih. Ya, 13 protokol itu mulai dari penggunaan pupuk, penghandle aklimatisasi, sampai cara penyimpanannya dan seed treatment-nya seperti tersebut. Di periode kedua 2015 atau 2000 sampai dengan 2019 itu selama kurang lebih 4 tahun, kami mulai mencari partner dan untuk melakukan kolaborasi dan menawarkan program benih kentang yang tujuannya seperti yang objektif pada awal kami sebutkan, agar ketersediaan benih kentang yang berkualitas dapat diakses oleh petani kecil di seluruh Indonesia. Pada periode tersebut 2015 dan 2019 kami mulai melakukan starting transfer teknologi dan ilmu. Tentunya partner kami juga melakukan investasi. Di sini private company adalah dimulai dengan sebelumnya East West dan berlanjut menjadi Ken Jose. Setelah itu juga teman-teman dari komunitas atau komunal seed yang ada di desa-desa mendapatkan pelatihan. Tapi mereka harus bisa memproduksi benih dan berinvestasi mendirikan greenhouse sendiri. Karena tanpa mempunyai greenhouse tentunya mereka tidak akan tersertifikasi. Kami juga melakukan training ke kelompok-kelompok tani mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur sampai NTB, ya. Dan pada medium tahun tersebut partner sudah bisa memproduksi dan menjual benih. Dan nextnya setelah sudah ahli, partner kami ahli memproduksi benih, kami juga mengintroduksi varietas baru. Karena memang kami mempunyai kerjasama dengan beberapa perusahaan benih di dunia seperti HZPC, IPM dan maupun CIP, benih yang open public variety, dan tentunya benih-benih yang ada di Balitsa. Sekarang program kami, ya terima kasih. Program kami fokus kepada market linkage, capability training tentunya. Small size mechanization sama irigasi. Jadi irigasi yang mini dan mobile untuk 1.000 tanaman kami lagi trial, dan terus sharing knowledge kepada seluruh komunitas maupun kelompok-kelompok tani. Baik, di sini hanya foto-foto dari beberapa aktivitas program kami dalam sosialisasi, mengenalkan benih, juga melakukan trial, mengundang, mentransfer teknologi, mengintroduksi mekanisasi yang kecil untuk panen dengan traktor kecil, dan juga mengundang, mempertemukan pembeli dan penjual, maupun juga teknologi dari sisi storage. Apa yang menjadi target kami atau pencapaian yang kami catat sebagai kami laporkan dari sisi yayasan, tentunya berapa jumlah akses petani yang sudah dapat mengakses benih yang kami fasilitasi atau bantu, yaitu sekitar 3.500 petani. Kami juga sudah memfasilitasi program-program kami tentunya dengan partner kurang lebih sampai 1.000 metrik ton benih kentang bersertifikat, dan kami bekerja dengan 9 partner. Demikian presentasi saya. Saya rasa saya berusaha untuk tidak melewati jam yang waktu yang disediakan. Semoga bermanfaat, dan bila ingin
komunikasi, bisa melalui YBTS dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Teddy Tambu atas pemaparannya yang sangat menarik. Ya, kemudian selanjutnya kita langsung saja ke materi ketiga, rekan-rekan semua, yaitu kelas Van Rosen dari Wageningen University and Research yang akan memaparkan topik mengenai potato tuber moth control in Indonesia. Please welcome kelas Van Rosen. The floor and time is yours. You will show your presentation by yourself, right? As your request. Halo, kelas. Okay. Oh, class is not present, right? Ya, kelas. Yeah. Ini ada masalah. Okay. We not see that class present to this webinar. Ya, baik, mungkin kita bisa skip dulu. Pak Klas Van Rosen terlihat belum hadir dalam sesi webinar kita sore hari ini. Ya, mungkin kita bisa langsung saja ke sesi tanya jawab ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kaitannya dengan dua materi tadi dari Bu Anet sama Pak Teddy. Yang pertama saya ambil pertanyaan dari Pak Ujang. Pertanyaannya, yes, Anet, we already have some question from the participants, so I will select some question for you and for Pak Teddy. The first question is from Pak Ujang. The question is, what is the most important of good agricultural practice to increase the potato yield? Ya, mungkin Pak Teddy atau Anet, ya. Silakan untuk menjawab pertanyaannya. Mungkin saya bantu dulu sedikit. Selamat siang Pak Ujang, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari saya pengalamannya, yang pertama Bapak harus mempunyai benih yang berkualitas dan bagus, yang diproduksi benar. Jadi bukan dari tanaman sebelumnya atau panenan sebelumnya. Bukan yang sekedar hanya kecil kita anggap sebagai benih. Tapi memang benih bersertifikat yang mempunyai kualitas yang bagus dari sumber, tentunya sumber yang bisa dipercaya. Itu yang pertama. Kalau dari GAP-nya banyak metodenya Pak, nanti mungkin Anet bisa menerangkan secara teknikal, tapi pengalaman kami benihnya harus yang benar. Demikian. Anet, maybe you can help to explain more regarding the GAP, because I think you're more on the technical side. I have to explain the best practice for potato production. That is the question? Yes. 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 To increase the yield, right? That is very difficult to say, but because that depends on the condition you are in. So if you have diseased soils, then you should move to potatoes that are resistant to your disease. But that is a very specific condition. If you have no fertilizers, then you should try to get manure if that is possible. So it depends on the situation the farmer is in. In general, you should have fresh soils that have not been cultivated with Solanaceae, the family of potatoes. That means no potatoes and no tomatoes for at least 2 years, 2 annual years. That means about 6 croppings in Indonesia if you have irrigated crops. So then you can assume that it's relatively clean from potato cyst nematodes. For bacterial wilt, you have to look to scout for your soil to be free. Then you have fresh soils. Then if you start planting, of course, the seed and the seed quality is very important. And that is difficult in Indonesia. If you look, you saw my sheet, the last one on the G2 production. The farmer
gets 2.5 times the return on his investment. And that is for a bulk production. For a if he buys G2, then we have that. In the Netherlands, G2 is not on the market for rare potato growers. We have a G7, a G5, G7, and G8 coming on the market. If a farmer grows a G5 in the Netherlands, then it gets certified, and after the certification, it's decided where the seed goes. If it has a high quality, it becomes G6, and it will be for seed potato growers again. If it's not such a good quality, it gets a C8 and then a G8, and then it goes to the rare potato farmers. So in that stage, the certification office decides what the quality is, and if it is a good quality, it again is a seed potato production. That is the very highly specialized production to stay clean, to start clean, and to stay clean. If the quality is low because of conditions during the growing season, then it goes to the rare potato farmers. We have a little bit of a tricky thing here that is very different from Indonesia, and that is that a Dutch farmer must buy certified seeds. It's not allowed to have farm-safe seeds. And here I would like to add a little thing I didn't do in my presentation. If a farmer in Indonesia selects seeds for his next cultivation, and he looks at small tubers because they have less value on the market, then he should ask himself, why are these tubers small? What happened that they are not as big as the other ones? Do they have less growth figure? Are they diseased? So this question a farmer should ask, because if you select those smaller seeds, you might enhance the degeneration because you might select diseased seeds. Also, those seeds did not grow that well, so they somehow are less suitable to be planted next year because they in itself have less growing power. So maybe this is very important, and well, it's difficult to go into other measures for a specific production in Indonesia. Okay, thank you, Annette, for your additional answer. Terima kasih Pak Dedi dan Pak Ujang, tadi sudah terjawab ya jawabannya bahwa yang kunci pertama adalah menggunakan benih berkualitas untuk bisa meningkatkan produktivitas per hektar dari tanaman kentang yang ada. Terus sekaligus tadi penjelasan dari Bu Annette menjawab pertanyaan dari Saudara Kotimatul Asmi dari Balitsa bahwa benih kentang di Belanda bisa sampai G7, G8 ya, yang bisa disertifikasi tadi. Kalau di Indonesia kan hanya sampai G2 ya, yang untuk disertifikasi kemudian ditanam dan dijual untuk produk konsumsi tanaman kentang. Sehingga saya pikir tadi sudah terjawab. Dan tentunya tadi ditambahkan oleh Bu Annette bahwa perlunya selalu melihat histori lahan, kemudian mensterilisasi lahan sebelum melakukan penanaman kentang berikutnya supaya memang betul-betul steril. Kalau di Belanda memang itu mudah untuk dilakukan, tapi untuk di Indonesia mungkin tantangannya berbeda dari di Belanda karena kan negara kita tropis, mungkin kelembabannya lebih tinggi dan patogen yang ada di Indonesia mungkin lebih cepat berkembang biak, sehingga perlu lebih awas atau hati-hati kaitannya dengan produksi kentang di Indonesia.